Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku petani dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Petani Cakep. Oke sahabat petani, untuk kesempatan kali ini ya seperti biasa aktivitas di kebun. Jadi untuk kali ini sahabat petani, saya melakukan peninjauan pada tanaman padi ya, yang mana sudah lama sekali ya saya tidak mengupload video seputar tanaman padi, mungkin sekitar 10-an hari ya. Jadi untuk sahabatku semua, para petani, subscriber Petani Cakep, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan tanaman yang subur dan menghasilkan, amin. Oke, untuk video kali ini kita mau melakukan peninjauan pada tanaman padi, yang mana alhamdulillah untuk tanaman padi kali ini sudah mulai menunduk ya. Jadi untuk perawatan yang kemarin kita lakukan, kita akan membahas mulai dari awal hingga kondisi tanaman padi saat ini, yaitu menunduk. Maka ikuti terus video kali ini ya sahabat petani, kita belajar bersama membahas seputar tanaman padi dari awal sampai saat ini. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video-video terbaru seputar pertanian. Oke, untuk video selengkapnya tentang tanaman padi, langsung saja kita simak video berikut ini. Terima kasih. Oke sahabat petani, untuk pembahasan pada video kali ini kita mencoba membahas dari seputar tanaman padi dari awal hingga saat ini ya. Alhamdulillah untuk tanaman padi kali ini sudah mulai menunduk dan sebentar lagi akan memasuki proses pemanenan. Untuk yang pertama tentunya tidak luput dari perawatan yang benar-benar ekstra kita lakukan ya, mulai dari awal pemindahan tanam hingga saat ini. Oke sahabat petani, untuk jenis padi yang kita tanam kali ini ya, ini jenis padi sunggal, yang mana padi ini bisa tergolong padi yang usianya cukup pendek dan cepat memasuki usia tua. Untuk perawatan tersendiri, kemarin itu kita lakukan pemupukan pada saat tanaman padi ini sudah memasuki usia sekitar 10-an hari ataupun 7 hari ya dari pemindahan tanam. Terus untuk perawatan selanjutnya itu bisa dilakukan dengan penyemprotan gulma kalau sudah gulma itu terlihat tumbuh. Untuk amunisi gulma itu yang kita terapkan bisa menggunakan top shot ataupun Novlac juga bisa. Tergantung sahabat petani semua apa yang sering digunakan di lahannya ya, dan yang paling ampuh tentunya. Sedangkan untuk nutrisi ataupun membantu proses pertumbuhan tanaman padi yang mana sudah dilakukan pemupukan yang pertama, terus untuk penyemprotan ini kita bisa lakukan seminggu 1 kali ataupun seminggu 2 kali, tergantung dari proses pertumbuhan ataupun tanaman padi itu tersendiri ya. Dan tidak lupa juga selalu mengawasi kondisi tanaman, apakah terserang hama ataupun terserang jamur. Kita selalu antisipasi untuk amunisi pada hama ya, tentunya di awal-awal di saat padi bunting itu yang terutama adalah hama wereng. Untuk hama wereng bisa menggunakan spontan ataupun plenum ya sahabat petani, tergantung dari kondisi hama werengnya apakah sudah banyak ataupun masih sedang. Itu bisa diatasi dengan spontan ataupun plenum ataupun back salon juga bisa untuk hama ya. Terus untuk jamur biasanya di awal untuk fase vegetatif ya pada tanaman padi itu yang paling banyak terserang itulah pada akar ataupun bisa dibilang dengan busuk batang. Busuk batang itu padi yang berwarnanya agak kecoklatan ya, dan tidak bisa tumbuh dan lama-lama itu kering. Itu sering dijumpai pada lahan yang
berlumpur kebanyakan, seperti itu. Mungkin dari faktor tanah juga, jamur itu tumbuh dan akarnya itu kalau dicabut akan berwarna hitam dan membusuk, dan daunnya itu terus mengering. Itu yang sering dijumpai. Untuk itu termasuk penyakit jamur ya. Itu bisa diatasi dengan asam-asaman ya. Untuk zinc yaitu juga bisa mengatasi pada tanaman yang terkena asam-asaman oleh faktor tanah. Sedangkan untuk nutrisi tambahan pupuk daun ataupun buah itu bisa menggunakan andalan sahabat petani ya. Kalau kita ya kalau tidak MKP ataupun Dekamon. Itu untuk pada tanaman padi yang sudah benih tua sampai keluar, bisa dibilang fase generatif. Untuk di awal-awal juga ada pupuk yang kita terapkan untuk menyerang penyemprotan atas ya, membantu nutrisi tanaman padi di fase vegetatif. Itu Ultradap juga bisa kita andalkan. Tapi kalau sudah di kondisi saat ini sudah keluar malainya dan sudah mulai menunduk, ini bisa hanya menggunakan MKP. MKP bisa dicampur dengan fungisida. Fungisida itu bisa Seltima. Tentunya untuk mengantisipasi potong leher, dan yang terpenting itu ya sahabat petani, biasanya kan hama perang itu kalau sudah keluar malai itu juga menyerang ya, dan terjadi padi itu berwarna putih yang tanpa ada isi. Nah itu juga diakibatkan dari ulat kaper itu ya. Itu juga bisa diterapkan pada tanaman padi yang sudah di usia saat ini keluar malai dan sampai menunduk. Dan sedangkan untuk pemupukan itu kita menggunakan urea ya. Untuk pupuk tabur menggunakan urea dan ZA yang kita terapkan. ZA itu sangat bagus digunakan untuk pemupukan tanaman padi yang sudah kedua kali dilakukan. Maksudnya saat tanaman padi menjelang proses pembuntingan ataupun bunting tua, itu kita kasih ZA dan urea. Itu bagus sekali ya sahabat petani untuk ZA. Untuk yang pertama kemarin kita menggunakan urea dan Ponska. Untuk yang kedua menggunakan urea dan ZA. Jadi itu saja yang kita terapkan 2 kali pemupukan di awal di usia 7 hari sampai 10 hari setelah setelah tanam. Terus yang kedua untuk pemupukannya itu bisa di usia pokoknya menjelang padi itu bunting. Padi bunting itu langsung kita kasih pupuk urea dan ZA. Menjelang bunting muda ya, menjelang bunting muda itu kita kasih pupuk urea dan ZA. Oke sahabat petani, jadi untuk pembahasan tanaman padi itu dulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan membantu subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video-video terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Oke, untuk video kali ini dulu. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu, mantap.